welcome back to Titik Nol YouTube channel. Nah, di video kali ini Miss Cito masih ngebahas tentang modal, tapi modal yang akan Miss Cito sampaikan kali ini adalah modal tentang necessity atau keharusan gitu ya. Nah, di sini kita akan mengcompare ada 3 modal yang bisa kita pakai untuk menyatakan keharusan gitu ya. Oke, kita mulai dulu dengan pengertian necessity. Necessity adalah suatu keharusan ketika you need to do something, ketika kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Nanti modalnya ada 3, apa aja? Yang pertama ini ada must, yang kedua ada have to, dan yang ketiga ada have got to. Nah, kalau ngomongin tentang must, maka ini otomatis formal ya. Ini adalah tingkatan yang paling formal, disusul dengan yang agak formal yaitu have to, dan yang paling tidak formal ya, bisa kita pakai dalam speaking gitu, adalah have got to ini ya. Jadi must, have to, dan have got to masing-masing memiliki tingkat keformalannya masing-masing gitu. Nah, untuk perbedaannya ini kita juga akan menjumpai di beberapa jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Mari kita lihat satu-satu perbedaannya ya. Nah, untuk kalimat positif, ingat modal apapun selalu diikutin sama verb 1 ya, nggak boleh diikutin sama verb ing, verb ing, SIS, ataupun yang verb 3 IND gitu. Contohnya, I must go now. Jadi aku harus pergi sekarang. Nah, harusnya ini kalau teman-teman pakai must maka sangat kuat ya, benar-benar harus pergi, nggak boleh enggak gitu. Jadi benar-benar strong banget kalau teman-teman pakai must gitu. Kalau dilanggar berarti mungkin akan ada punishment gitu. She must eat. Walaupun subjeknya she tunggal, tetap must-nya nggak bisa kita tambahkan s ya. Contohnya she must, misalnya gini, she must eats, gini ya, nggak boleh. Karena modal selalu diikutin sama verb 1 apapun bentuk subjeknya, walaupun subjeknya tunggal. Jadi tetap she must eat gitu. Nah, si have to ini tingkat kekuatannya tidak sestrong must. Jadi misalnya have to maknanya masih sama, harus, tapi harusnya itu mungkin masih bisa dinego gitu ya. I have to go now, aku harus pergi sekarang, tapi masih bisa dinego. Misalnya mungkin bisa dinego, udah 5 menit lagi ya, 10 menit lagi ya, setengah jam lagi ya gitu. Jadi tidak sekuat must, harus benar-benar pergi gitu ya. Kalau ini masih bisa dinego gitu. Boleh dilakuin, boleh enggak gitu ya. Contohnya, I have to go now. I pakainya have. Kalau subjeknya tunggal, maka teman-teman bisa menggantinya dengan has. She has. Jadi jangan dipaksain, she pakainya have ya, nggak boleh. She has to eat gitu. Jadi dia boleh makan, boleh enggak, karena pakainya have to atau has to. Jadi bisa dipatahkan ya, necessity-nya tuh bisa dipatahkan. Kalau pakai must nggak boleh, strong gitu. Dia harus makan, tapi di konteks ini dia boleh makan, boleh enggak gitu. Oke, kemudian ke have got to. Nah, ini bentuk paling yang tidak formal ya, alias apa ya namanya ya, casual gitu. Ini paling common di model speaking. Penerapannya paling banyak di speaking. Contohnya, I have got to go now. She has got to eat gitu ya. She pakainya has. Untuk subjek tunggal pakainya has, dan I pakainya have. I, you, Dewi, he, she, it. I, you, Dewi pakainya have, he, she, it pakainya has gitu ya. Oke, kita ke kalimat negatif sekarang. Kalimat negatif, you must not eat. Nah, kalau kita singkat, you mustn't gimana? Nah, mustn't ini tidak common ya, tidak Miss Cito sarankan pakai mustn't karena native speaker sendiri sangat jarang sekali make gitu. Mereka paling sering pakai must not ya, itu. Kemudian kalau have to, nanti bentuk negatifnya bukan have not to, bukan, tapi dirubah jadi don't have to atau doesn't have to, tergantung subjeknya. Contohnya ada you, berarti you pakainya don't ya. You don't have to eat. She doesn't have to eat. Kamu tidak harus makan. Dia tidak harus makan gitu. Sedangkan kalau yang bentuknya have got to, dia tidak memiliki bentuk negatif. Jadi kalau mau dinegatifkan ya teman-teman ada opsi pakai have to atau yang must gitu ya. Jadi dia hanya ada pada kalimat positif aja gitu. Nah, sekarang gimana dengan bentuk kalimat tanyanya?
Nah, kalau kalimat tanya seperti biasa modalnya kita taruh di awal. Must I take it? Tanda tanya ya. Must I take it? Gitu. Nah, kalau have to dia juga masih punya bentuk kalimat pertanyaan interrogatif. Do I have to take it? Does she have to take it? Gitu ya. Nah, she di sini pakai have. Kenapa? Karena SIS-nya sudah digantikan dengan does. Does she have to take it? Gitu ya. Jadi yang paling sering salah biasanya di sini. Karena dia she, nanti teman-teman pakainya has, padahal sudah digantikan dengan does. Jadi tetap kembali ke have, gitu. Begitu juga dengan have go to, dia juga tidak punya kalimat negatif juga interrogatif. Dia hanya bisa di kalimat positif. Dan kalau kita mau singkat ya, singkatannya menjadi I've got to go now. I've got, gitu ya. Atau she's got to go now, gitu ya. Boleh disingkat, tapi dia tidak punya bentuk kalimat negatif dan interrogatif. Oke teman-teman, itu saja untuk perbedaan antara must, have to, dan have got to. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam speaking ataupun dalam bentuk tulisan. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye.